Indonesia tuh sangat luas ya teman-teman, termasuk pulau-pulaunya tuh yang sangat unik dengan kebudayaannya. Sulawesi adalah salah satu pulau di Indonesia yang sangat-sangat kental dengan kebudayaannya. Namun, di dalam kebudayaannya memiliki kepercayaan yang begitu kental dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Maka dari itu, kita akan bahas tuntas 3 hantu menyeramkan yang berada di Pulau Sulawesi. Ini dia, konten Bisikan Malam. Hantu Popo. Gunung Latimojong yang menulang tinggi di Sulawesi Selatan dengan ketinggian mencapai 3.478 meter di atas permukaan laut. Bukan hanya dikenal sebagai gunung tertinggi di pulau ini, tetapi juga sebagai tempat yang menyimpan misteri kelam. Gunung yang melintasi berbagai wilayah seperti Nrekang, Luwu, dan Tanah Toraja ini menyimpan cerita-cerita menyeramkan yang sudah menjadi bagian dari mitos lokal, salah satunya tentang hantu Popo. Meskipun gunung ini menawarkan pemandangan yang memukau, jejak sejarahnya masih terbungkus kabut misteri. Asal-usul penampakan Gunung Latimojong dan peradaban yang pernah hidup di sekitarnya sulit dilacak. Namun yang pasti, gunung ini bukan hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga menjadi sarang dari berbagai kisah horor yang tak mudah dilupakan. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah legenda tentang hantu Popo, yang menurut cerita masyarakat setempat adalah sosok yang bisa terbang di malam hari. Hantu ini digambarkan sering hinggap di pohon-pohon atau atap rumah, memantau aktivitas di bawah. Layak seorang pengintai yang tengah mengawasi dengan seksama. Konon, suara yang dikeluarkan oleh hantu Popo adalah pok, pok, pok. Suara yang terdengar keras menandakan hantu tersebut sedang jauh. Sedangkan suara yang pelan berarti dia semakin dekat. Warga sekitar meyakini bahwa hantu Popo ini hanya muncul di malam hari, mencari mangsa seperti ikan, hasil kebun, dan buah-buahan. Beberapa orang bahkan berpendapat hantu Popo sebenarnya adalah perwujudan kelelawar, makhluk yang juga terbang di malam hari untuk mencari makan. Namun di siang hari, sosok ini kembali menjadi manusia biasa yang bekerja seperti umumnya masyarakat. Tak jarang, sifatnya yang rajin malah menimbulkan fitnah. Sementara mereka yang malas dianggap sebagai sosok yang terjebak dalam dunia gelap. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, hantu Popo adalah sosok yang sudah tidak asing lagi. Di luar Sulawesi, cerita tentang hantu Popo ini sering disamakan dengan hantu kuyang. Sosok yang juga dikenal dapat terbang dan hanya mengandalkan kepala dan organ dalam tubuhnya. Kepercayaan ini mengaitkan keberadaan Popo dengan ilmu hitam yang digunakan untuk mencari kekayaan dan mempertahankan awet muda. Yang lebih menakutkan lagi, hantu ini tidak hanya mengincar manusia, terutama bayi baru lahir, anak-anak, lansia, dan ibu hamil, tetapi juga hasil pertanian dan ternak. Masyarakat setempat meyakini bahwa Popo mencari mangsa untuk mempertahankan kekuatan goibnya, bahkan hingga menjadi lebih sakti. Penyebaran ilmu hitam ini dianggap bisa menular melalui benda-benda bekas makan atau minum. Namun bagi mereka yang percaya ada cara untuk menghalau hantu Popo. Salah satu metode yang dipercaya efektif adalah dengan menaburkan garam atau menyiramkan air mendidih. Tindakan yang dipercaya dapat mengusir keberadaan makhluk ini. Misteri tentang hantu Popo terus menghantui Gunung Latimojong, menjadi bagian dari cerita rakyat yang tak lekal oleh waktu. Seiring berjalannya waktu, legenda ini tetap hidup di tengah masyarakat, mengingatkan mereka akan kegelapan yang mungkin masih bersembunyi di balik keindahan alam yang memukau. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang sudah maju dalam segi industri. Bahkan masyarakat yang memiliki budaya Bugis, Makassar sudah mulai mengikuti perkembangan zaman. Namun, di balik modernisasi yang terus berkembang di kota yang bersejarah ini, legenda yang sangat terkenal yaitu makhluk jadi-jadian, Paraka. Bagi sebagian masyarakat tanah air, makhluk yang bisa berubah wujud tersebut adalah sebuah kisah legenda yang tidak banyak diketahui. Namun bagi masyarakat Bugis, Makassar tentu sudah sangat akrab dengan kisahnya.
Bagi masyarakat keturunan Bugis masyarakat, Parakang merupakan makhluk mistis yang bisa berubah wujud menjadi apa saja yang diinginkan. Makhluk ini adalah makhluk goib yang paling ditakuti oleh masyarakat Bugis Makassar. Bahkan, semua orang akan terancam dimanapun Parakang ini berada. Makhluk jadi-jadian yang sebenarnya adalah manusia, tidak segan untuk membunuh para korbannya. Menurut legenda, makhluk jadi-jadian yang dikenal dengan sebutan Parakang bukanlah makhluk goib seperti jin dan hantu, tapi Parakang adalah manusia jadi-jadian. Konon, menurut legenda yang telah ada turun-temurun, Parakang sebenarnya adalah manusia yang belajar ilmu hitam seperti pesugihan, tapi sayangnya ilmu yang ia dapat tidak bisa ia jalankan dengan baik, atau boleh dikatakan gagal mendalami ilmunya. Dikarenakan ilmu yang diturunkan oleh orang tua yang menurunkan ilmu Parakang ke anaknya, dari berbagai kisah yang disimpulkan, konon perwujudan makhluk jadi-jadian ini memiliki bentuk yang serupa seperti manusia, namun lebih menyeramkan dengan mata yang merah, lidah menjulur keluar, kulit yang keras dan tidak bisa ditembus, kuku memanjang dan tajam. Konon Parakang ini adalah makhluk penghisap organ dalam manusia seperti usus dan lainnya, khususnya bagi ibu hamil, anak-anak, dan juga orang yang berada di ambang kematian. Berdasarkan legenda yang banyak beredar di masyarakat, makhluk jadi-jadian ini bisa berubah kapan saja. Parakang tidak mengenal waktu siang dan malam hari. Namun secara keseluruhan, umumnya manusia Parakang baru berubah di malam hari. Di siang hari atau saat ia tidak berubah menjadi makhluk abadi, mereka sama seperti perwujudan manusia yang lain, tapi matanya tetap merah yang katanya bisa merubah siapa saja jadi merinding. Konon menurut legenda Parakang, jika makhluk jadi-jadian ini berubah wujud menyerupai benda atau hewan, maka mereka akan memiliki perbedaan yang bisa membantu Anda mengetahui keberadaannya. Misalnya nih, jika ia berubah jadi hewan jenis kucing atau anjing, maka kaki bagian belakangnya akan lebih panjang dan saat berjalan, maka hewan perwujudan Parakang terlihat berjalan menunduk di bagian depannya. Jika ia berubah jadi pohon, maka bentuk pohon tersebut hanya memiliki dua ranting yang seolah menyerupai tangan. Untuk mengusirnya, konon kalian hanya boleh memukulnya sekali saja. Jika lebih, maka Parakang akan berbalik menyerang Anda. Dan dari legenda, jika Anda memukulnya, maka biasanya akan ada orang yang sakit atau bahkan meninggal. Hal ini terjadi karena saat berubah wujud, maka jasadnya akan tetap berada di rumah dan hanya jiwa yang keluar untuk mencari mangsa. Kisah Parakang ini merupakan sampai saat ini masih ada beberapa perkampungan pedalaman yang dihuni oleh sekelompok Parakang atau yang dikenal dengan perkampungan Parakang. Konon perkampungan ini sudah ada sejak turun-temurun dan menurut legenda, perkampungan tersebut tidak akan bisa mengubah situasi karena jika tidak, orang yang menjadi Parakang akan sangat menderita saat diambang kematian. Ketika seseorang meninggal, tubuh fisiknya memang tak lagi di dunia ini. Namun arwah atau rohnya dipercaya masih ada, berpindah ke dunia lain di alam semesta ini. Konsep ini tidak hanya diakui di dalam agama atau kepercayaan tertentu, tapi juga dalam banyak budaya di seluruh dunia. Dalam beberapa kebudayaan, diyakini bahwa arwah atau roh yang belum menemukan kedamaian akan bergentayangan di dunia nyata. Kadang muncul dalam bentuk penampakan yang dapat dilihat oleh sebagian orang. Kepercayaan ini melahirkan banyak cerita mengenai hantu dan arwah yang menakut-nakuti manusia dengan penampakan-penampakan mereka. Di Sulawesi Selatan, khususnya di tanah Bugis, ada satu cerita yang cukup terkenal mengenai arwah yang sangat dihormati dan ditakuti, yakni Taluana. Nama Taluana sendiri, jika diterjemahkan berarti 3 anak. Cerita tentang sosok hantu ini sudah beredar luas di masyarakat Bugis Makassar dan diwariskan turun-temurun. Taluana bukanlah hantu biasa yang menampakkan dirinya untuk menakut-nakuti manusia, melainkan sosok yang lebih sering berinteraksi dengan manusia dengan cara yang cukup mengejutkan, yaitu menculik anak-anak. Cerita mengenai Taluana umumnya menyebutkan bahwa sosok arwah ini muncul pada saat cuaca mendung atau kabut menyelimuti alam. Disinilah Taluana sering terlihat, menyembunyikan diri dan mengincar anak-anak yang tidak diawasi oleh orang tuanya. Taluana dikenal memiliki ketertarikan yang kuat terhadap anak-anak. Konon, ia seringkali menculik anak-anak kecil dan membawanya ke dalam hutan, ke sebuah tempat yang disebut sebagai istana.
Di sana anak-anak yang diculik akan disembunyikan dan mereka biasanya menghilang tanpa jejak. Proses penculikan ini selalu disertai dengan misteri yang tak terpecahkan. Anak-anak yang diculik Taluana akan menghilang selama 3 hari penuh. Selama waktu tersebut, warga setempat akan sibuk mencari keberadaan sang anak dengan mencarinya ke setiap penjuru rumah dan daerah sekitar. Namun, meskipun rumah sang anak telah diperiksa, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka ada di sana. Tiba-tiba pada suatu waktu, anak tersebut akan muncul kembali di dalam rumahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka kembali dengan kondisi yang sama, namun seringkali terlihat bingung atau tidak dapat mengingat apa yang terjadi selama 3 hari itu. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Taluana hanya akan menculik anak-anak yang tidak mendapat penjagaan yang cukup dari orang tuanya. Anak-anak yang bermain sendiri atau berada jauh dari pengawasan orang dewasa dianggap lebih mudah dibawa kabur oleh sosok arwah ini. Meskipun tidak ada bukti yang jelas tentang penampakan Taluana, cerita mengenai arwah ini itu sangat populer di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Beberapa orang mungkin meragukan keberadaan sosok ini karena tidak ada saksi mata yang dapat membuktikan bahwa mereka pernah melihat penampakan Taluana secara langsung. Sebagian besar masyarakat, kisah ini cukup melegenda dan dianggap sebagai peringatan bagi orang tua untuk selalu menjaga anak-anak mereka. Meski banyak yang meragukan keberadaan kisah ini, cerita tentang Taluana mengandung pesan moral yang sangat-sangat penting. Cerita ini mengingatkan orang tua untuk lebih waspada dan selalu menjaga anak-anak mereka, terutama ketika mereka bermain di luar rumah. Anak-anak yang sedang asyik bermain seringkali tidak menyadari bahaya di sekitarnya. Dan tanpa pengawasan orang tua dewasa, mereka bisa saja terjerumus dalam situasi berbahaya. Taluana, meskipun hanya sebuah legenda, menjadi simbol penting dari bagaimana kita seharusnya mengawasi dan menjaga keselamatan anak-anak, agar tidak ada yang tersesat atau terjebak dalam dunia yang tidak kita inginkan. Taluana, seperti banyak cerita hantu lainnya, tetap hidup di tengah masyarakat, mengingatkan kita akan pentingnya perhatian terhadap orang-orang yang kita cintai, khususnya anak-anak yang masih sangat rentan. Apakah benar adanya atau hanya sebuah mitos? Kisah ini terus bertahan sebagai bagian dari warisan budaya yang penuh dengan nilai-nilai kearifan lokal. Itulah dia teman-teman cerita tentang 3 kepercayaan makhluk mistis yang dipercayai di Pulau Sulawesi. Gimana nih menurut kalian? Kalian pernah mendengar 3 makhluk-makhluk ini? Atau kalian pernah mengalaminya sendiri? Ini sudut pandang aku sendiri ya. Buat aku ya, yang paling menyeramkan dari 3 sosok makhluk ini itu adalah Parakang di cerita kedua kita. Kenapa nih? Karena dia bisa berubah wujud ke apa yang dia inginkan dan memiliki tanda-tanda. Jadi kalau misalkan kita sedang berjalan di suatu tempat terus ngelihat ada pohon yang rantingnya cuma 2, jadi makin takut dong. Apakah kita akan memukul pohonnya sekali dak gitu? Apakah setiap pohon yang kita lalui cuma batangnya cuma 2 kita akan selalu pukul? Ya nggak juga dong, itu kan jadi sesuatu yang sangat-sangat menakutkan nih bagi masyarakat di Sulawesi ya. Saya harap tidak spesifik seperti itu ya cara penanganan menghindari dari makhluk tersebut gitu. Itu aja teman-teman, buat kalian nih yang pernah mengalami langsung atau pernah punya cerita dari cerita-cerita ketiga makhluk ini, kalian bisa tuliskan di dalam kolom komentar ya. Sampai berjumpa di video lainnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!